Proposal penelitian saya yang berjudul yaitu penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 SDN 06 Sintang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Sikap sosial bagi seorang anak sangatlah penting. Sikap sosial akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi anak tersebut dan banyaknya interaksi yang dialami. Kata sikap berasal dari kata Latin actus, berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan, atau dapat dianalogikan dengan keadaan seseorang gladiator dalam arena laga yang siap menghadapi singa sebagai lawannya dalam pertarungan. Sikap sosial sendiri dapat dipelajari dan dibentuk seiring dengan perkembangan hidup seseorang. Proses perkembangan yang dialami seseorang akan berpengaruh terhadap perkembangan sikap anak tersebut. Pada saat seorang anak berada di sekolah, proses interaksi yang terjalin antara peserta didik dan guru akan lebih banyak terjadi saat proses pembelajaran di kelas, sehingga guru dapat menanamkan nilai-nilai sikap sosial kepada peserta didiknya melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini mengingat pentingnya penanaman sikap sosial mulai sejak dini agar seorang anak memiliki karakter dan sikap sosial yang kuat. Salah satunya melalui pembelajaran IPS. Salah satu pengertian IPS dikemukakan oleh Somantri tahun 1988 2001 halaman 8 yang berpendapat bahwa pendidikan IPS merupakan suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik pendidikan IPS karena dalam pendidikan IPS menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai sentralnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul penanaman sikap sosial melalui pelajaran IPS pada siswa kelas 4 SDN 06 Sintang. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian saya adalah penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 SDN 06 Sintang. Rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana peran pendidik dalam menanamkan sikap sosial siswa kelas 4 di SDN 06 Sintang. Yang kedua yaitu bagaimanakah penanaman sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab pada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 4 SDN 06 Sintang. Yang ketiga yaitu apa kendala yang ditemukan dalam penanaman sikap sosial siswa kelas 4 di SDN 06 Sintang. Tujuan penelitian saya untuk mengetahui bagaimana penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada peserta didik kelas 4 di SDN 06 Sintang yang meliputi pertama, peran pendidik dalam menanamkan sikap sosial siswa. Yang kedua yaitu penanaman sikap toleransi, kerjasama atau gotong royong, dan tanggung jawab pada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 4 di SDN 06 Sintang. Yang ketiga yaitu kendala yang ditemukan dalam penanaman sikap sosial siswa kelas 4 di SDN 06 Sintang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS bagi penelitian berikutnya. Yang kedua yaitu sebagai bahan masukan dalam memberikan ide atau gagasan pada pendidik agar memperhatikan kemampuan sikap sosial peserta didik dalam belajar. Manfaat praktis yang pertama bagi lembaga STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS untuk penelitian selanjutnya. Yang bagi sekolah sebagai gambaran mengenai proses pembelajaran IPS di SDN 06 Sintang dan penanaman sikap sosial siswa untuk selanjutnya dapat lebih dimaksimalkan. Bagi guru dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, melakukan refleksi untuk memahami kendala dan permasalahan serta pemecahan masalah dalam pembelajaran. Bagi peneliti sendiri untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam bidang penelitian, terutama dengan meneliti penanaman sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar.
bagi siswa dapat memberikan pengalaman baru dalam menanamkan sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran IPS di sekolah. Definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan istilah yang digunakan terkait dengan judul penelitian ini. Yang pertama yaitu sikap sosial. Sikap sosial merupakan kesadaran dalam diri manusia untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau bermasyarakat. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan tujuan mempermudah bagi siswa dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu proses penanaman sikap sosial. Proses penanaman sikap sosial adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan budi pekerti dan akhlak yang baik agar bisa diterapkan dalam hidup masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sikap sosial. Pengertian sikap sosial. Secara harfiah, sikap dipandang sebagai kesiapan raga yang dapat diamati. Terlepas dari makna secara harfiah, pengertian sikap juga dikemukakan oleh seorang psikolog sosial bernama Alford dalam Sarwono dan Winarno tahun 2015 halaman 81 yang menuliskan definisi sikap sebagai keadaan mental seseorang dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sehingga mengarahkan respon seseorang terhadap suatu objek tertentu. Menurut pendapat tersebut, sikap diasumsikan bahwa sikap merupakan kecenderungan psikologis seseorang yang diungkapkan dengan penilaian tentang suatu objek tertentu yang dipengaruhi oleh perasaan suka dan tidak suka. Sikap merupakan suatu penilaian seseorang terhadap suatu objek yang diamati melalui proses interaksi yang menentukan tindakan orang tersebut mengenai suatu objek dalam kegiatan sosialnya. Sementara istilah sosial sendiri berasal dari bahasa Latin socius yang artinya berkawan atau masyarakat. Sikap sosial dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan di masyarakat. Dalam psikologi sosial, pengertian sikap dibatasi pada adanya penilaian terhadap sikap objek tersebut. Sikap dibentuk oleh 3 komponen yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif berisi semua pikiran serta ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap. Contohnya seperti sikap seseorang terhadap rokok. Dari sikap tersebut dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memiliki pemahaman mengenai teori tentang rokok. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi terhadap seseorang oleh objek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek tersebut. Isi perasaan atau emosi pada penilaian seseorang terhadap objek inilah yang mempengaruhi sikap menjadi suatu dorongan atau kekuatan. Beban emosional ini yang memberikan watak tertentu terhadap sikap, misalnya watak mantap, bergerak, dan termotivasi. Yang ketiga yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku dapat diketahui melalui respon subjek yang berhubungan dengan objek sikap. Respon yang dimaksud dapat berupa tindakan melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap. Jika seseorang individu bersikap positif terhadap suatu objek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau mendukung objek tersebut dan sebaliknya. Dari ketiga komponen sikap tersebut menciptakan keadaan tertentu yang dapat menjelaskan perbedaan sikap orang-orang terhadap objek sikap yang sama. Yang B yaitu pembentukan sikap. Sikap manusia bukan sesuatu yang melekat begitu saja sejak ia lahir, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan hidupnya. Sikap dibentuk melalui proses belajar sosial, yaitu proses di mana individu memperoleh informasi, tingkah laku, atau sikap baru dari orang lain. Sikap dapat dibentuk melalui 4 macam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu dorongan atau stimulus selalu diikuti oleh dorongan atau stimulus lain, sehingga dorongan yang pertama menjadi suatu isyarat bagi dorongan kedua. Contoh, seorang anak
membuat ayahnya bersalaman saat bertemu temannya, kemudian ayahnya berbincang dengan senang dan bergembira. Stimulus pertama yaitu ketika sang ayah bersalaman dengan temannya, kemudian diikuti stimulus kedua yaitu suasana senang dan gembira. Setelah anak tersebut dewasa, maka ia akan bersikap positif kepada teman yang ditemuinya. Hal ini merupakan hasil pembelajaran secara condition klasik. Yang kedua yaitu adanya condition instrumental. Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulangi kembali. Sebaliknya, bila perilaku mendatangkan hasil yang tidak menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut tidak akan diulangi atau dihindari. Contohnya yaitu seorang peserta didik mendapat pujian dari gurunya ketika ia membuang sampah pada tempat sampah. Sebaliknya, ia akan dimarahi ketika ia membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga yaitu belajar melalui pengamatan. Proses belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain kemudian dijadikan sebagai contoh untuk berperilaku serupa. Contohnya, ketika seseorang berpakaian tidak rapi, hal ini dilakukan dengan meniru perilaku teman-teman sebaya dalam lingkungan bergaul anak tersebut. Perilaku tersebut muncul setelah melakukan pengamatan pada orang lain. Hal ini dinamakan belajar melalui pengamatan. Yang keempat yaitu adanya perbandingan sosial. Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek apakah pandangan kita mengenai suatu hal adalah benar atau salah. Contohnya yaitu seperti seorang anak diberitahu oleh ibunya untuk menabung, namun anak tersebut tidak melakukannya. Baru setelah guru di sekolah yang memberitahu anak tersebut untuk menabung, barulah anak tersebut mulai menabung. Ini terjadi karena anak tersebut lebih menghormati guru ketimbang orang tuanya di rumah. Sikap sosial peserta didik yang harus ditanamkan meliputi beberapa sikap, diantaranya adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun atau sopan, dan percaya diri. Sikap-sikap sosial tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pada diri peserta didik mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pembelajaran IPS. Yang ke-C yaitu fungsi sikap. Sikap dalam diri kita sangat diperlukan dan mempunyai fungsi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu fungsi pengetahuan. Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. Contohnya, anak diajari oleh orang tuanya akan bersikap menghargai orang lain, sehingga ia akan mengambil sikap dari orang tuanya untuk menghargai orang lain. Yang kedua yaitu fungsi identitas. Sikap terhadap sesuatu yang kita nilai tinggi mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengkomunikasikan identitas seseorang tersebut. Contohnya, sikap kita bangga sebagai warga negara Indonesia, kemudian orang tersebut memakai pakaian batik sebagai ciri khas dari Indonesia. Hal ini menunjukkan kebanggaan tersendiri terhadap sesuatu hasil bangsa sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi harga diri. Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri. Contohnya, memakai pakaian yang bagus saat menerima undangan dalam acara resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga harga diri di depan publik. Yang keempat yaitu fungsi pertahanan diri. Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita. Contohnya, perilaku merokok yang dianggap perbuatan yang keren di kalangan anak muda, sehingga anak muda yang berpikir demikian dan menjadikan alasan tersebut saat mereka merokok. Yang kelima yaitu fungsi memotivasi kesan. Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian kesan positif terhadap diri kita. Contoh, memelihara jenggot dan berbaju koko agar dianggap sebagai orang yang alim dan baik, dan memakai hijab agar dipandang sebagai wanita muslimah. Yang keempat yaitu hubungan sikap dan tingkah laku. Dari pengertian mengenai sikap dan fungsinya dapat diketahui jika banyak perilaku yang didasari oleh sikap seseorang terhadap suatu objek. Perilaku seseorang tersebut dapat berupa perilaku yang melibatkan perilaku keagamaan, cara mencari nafkah, kegiatan politik, atau jual beli barang. Namun, sikap tidak selalu meramalkan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh penelitian seseorang sosiolog Laviere pada tahun 1934. Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sikap dan perilaku tidak selalu berhubungan.
secara langsung tetapi melalui proses yang cukup rumit. Yang kedua yaitu sikap pada peserta didik. Tahap perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan keterampilan. Perkembangan fisik anak SD dapat terlihat dari perubahan postur tubuh, berat badan, dan perubahan kekuatan anak tersebut. Terdapat keterampilan yang mulai tumbuh seiring perkembangan fisik seorang anak. Keterampilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Keterampilan ini merupakan keterampilan dalam aktivitas pribadi seorang anak. Keterampilan maksud seperti makan dan minum, menggunakan pakaian, mandi, dan bermain sendiri. Yang kedua itu keterampilan menolong orang lain. Keterampilan ini akan terlihat dalam bentuk aktivitas peserta didik yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya adalah menyapu lantai di rumah, mengerjakan piket di sekolah, menghapuskan tulisan di papan tulis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan sekolah. Keterampilan peserta didik yang muncul di sekolah antara lain keterampilan membaca, menulis, menggambar, mewarnai, membuat kerajinan dengan kertas lipat, dan berbagai aktivitas keterampilan tangan lainnya. Yang keempat yaitu keterampilan bermain. Keterampilan bermain siswa muncul dari permainan-permainan yang dilakukan seperti menendang bola, melempar dan menangkap bola, naik sepeda, berenang, memanjat pohon. Yang kedua yaitu perkembangan kemampuan bahasa. Pada saat anak memasuki jenjang pendidikan di sekolah dasar, seorang anak sudah mempunyai bekal kemampuan bahasa yang dapat dari lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu perkembangan kondisi emosional. Menurut Hurlock dalam Irham dan Wiyadi 2014 halaman 47, pada masa sekolah dasar, perkembangan emosi peserta didik sudah mengarah pada upaya dan kesadaran untuk mengontrol emosi. Emosi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik, terutama perilaku dalam belajar. Seorang anak yang tidak dapat mengontrol emosinya cenderung akan mengalami masalah baik dengan orang tua, guru, dan teman mereka. Dari hal tersebut, anak akan mulai belajar dalam mengontrol emosinya. Yang keempat itu perkembangan sikap perilaku moral keagamaan. Terkait moral keagamaan diperoleh dari peniruan, pembiasaan yang kemudian menjadi kebiasaan. Kualitas keagamaan peserta didik sangat dipengaruhi pembiasaan dan pendidikan yang diterimanya. Yang kelima yaitu perkembangan perilaku sosial kelompok dan bermain. Perilaku sosial peserta didik akan berkembang dari keluarga menuju teman bermain. Dengan adanya kelompok peserta didik mulai belajar tentang perilaku sosial. Dalam aspek bermain, minat anak untuk bermain cenderung mengarah pada permainan konstruktif, menjelajah, mengumpulkan, olahraga, hiburan, membaca komik, dan film kartun. Yang keenam yaitu perkembangan intelektual. Dengan proses perkembangan yang dialami, maka sikap anak tersebut akan mengalami perkembangan. Proses perkembangan yang dialami oleh peserta didik akan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Namun, penanaman sikap tersebut harus tetap ditanamkan oleh seorang guru agar menjadi bekal peserta didik dan proses perkembangan. Yang B yaitu karakteristik anak sekolah dasar. Secara psikologis, pada usia ini, seorang anak dikategorikan dalam periode masa kanak-kanak akhir. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara logis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak akan belajar tentang banyak hal-hal baru yang belum mereka dapat sebelumnya. Yang pertama, masa kelas rendah sekolah dasar. Masa kelas rendah dimulai sejak anak berada di kelas 1 sampai anak berada di kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua yaitu masa kelas tinggi sekolah dasar. Peserta didik akan dikategorikan berada pada kelas tinggi jika anak tersebut berada di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Sebagai guru harus memahami ciri-ciri anak tersebut dalam rangka kesiapan untuk merancang suatu pembelajaran. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa, misalnya dengan penyesuaian alokasi waktu, belajar yang sesuai, peristiwa belajar harus bervariasi, dan menyampaikan materi ajar yang menarik bagi siswa. Yang kecil yaitu nilai sikap sosial yang harus ditanamkan di sekolah. Dalam diri seseorang harus memiliki sikap sosial yang positif. Hal ini karena sikap positif tersebut akan menentukan kehidupan sosialnya. Sementara
Foundation dalam Nawarti tahun 2012 halaman 25 membagi menjadi 9 pilar yang dapat dijadikan acuan selalu berperilaku baik, yaitu yang pertama, cinta kasih Allah dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin dan mandiri. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, peduli dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah. Yang tujuh, keadilan, kepemimpinan. Yang kedelapan, rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, cinta, damai dan persatuan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dilihat bahwa sikap toleransi, kerjasama atau gotong royong dan tanggung jawab merupakan sikap yang penting untuk ditanamkan dalam pendidikan sekolah dasar. Yang D yaitu indikator-indikator sikap peserta didik. Yang pertama, adanya tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kemendiknas merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Indikator tanggung jawab antara lain, yang pertama, melaksanakan tugas individu dengan baik. Yang kedua, yaitu menerima risiko dari perbuatan dilakukan. Yang ketiga, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti akurat. Yang keempat, mengembalikan barang pinjaman. Yang kelima, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Yang keenam, tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan sendiri. Yang ketujuh, menepati janji. Yang kedelapan, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Yang kedua itu kerjasama atau gotong royong. Rochok dan Warren Abdul Sliani tahun 2012 halaman 74 mengemukakan bahwa kerjasama adalah kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Indikator gotong royong, yang pertama, terlibat aktif dalam kerja bakti. Yang kedua, kesediaan mengerjakan tugas sesuai kesepakatan. Yang ketiga, aktif dalam bekerja kelompok. Yang keempat, tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Yang kelima, mendorong orang lain untuk bekerja sama atau gotong royong demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu toleransi. Disimpulkan bahwa toleransi berarti sikap dan perilaku seseorang dalam menghargai dan menghormati orang lain. Indikator toleransi antara lain, yang pertama, tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Yang kedua, menerima kesepakatan meskipun ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, dapat menerima kekurangan orang lain. Yang keempat, dapat memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, mampu dan mau bekerja sama atau gotong royong dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Yang keenam, yaitu tidak memaksa pendapat. Yang ketujuh, tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri kepada orang lain. Yang kedelapan, terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Berdasarkan beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai indikator sikap tersebut, maka dapat dirumuskan dalam indikator berikut yang dianggap mampu mewakili definisi dari sikap yang dimiliki oleh peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Indikator tersebut adalah, yang pertama, tanggung jawab. A. Masuk sekolah tepat waktu. B. Mengerjakan tugas dengan baik. C. Menaati tata tertib sekolah. Yang kedua itu kerjasama gotong royong. Yang A. Mampu bekerja sama dengan kelompok. B. Saling membantu. C. Tidak mengganggu teman. Yang ketiga itu toleransi. Yang A. Menerima perbedaan pendapat. Yang B. Bersikap baik dengan semua teman. Yang C. Menghormati dan menghargai teman. Yang ketiga yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang A. Pengertian IPS. Istilah IPS ini muncul pada tahun 1975 sampai 1976, yaitu saat penyusunan kurikulum pendidikan PSP, yaitu sebuah predikat untuk mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi, dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya untuk tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, karena istilah IPS ini merupakan subprogram pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka lahirlah nama pendidikan IPS yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai sentralnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional khususnya dan pembangunannya nasional umumnya. Ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS
pelajaran wajib pada struktur kurikulum 2013 pada jenjang dasar. Yang B itu tujuan pendidikan IPS. Tujuan utama dari mempelajari IPS adalah membantu peserta didik sebagai warga negara dalam membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi untuk kepentingan publik atau umum dari masyarakat demokratis dan budaya yang beragam di Indonesia yang saling bergantung. Tujuan belajar IPS adalah mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual, dan karakter yang demokratis yang diperlukan siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan publik. Yang C yaitu pengorganisasian isi materi IPS. Yang pertama adanya separated subjek kurikulum, berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua yaitu correlated curriculum, berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga yaitu broad fields curriculum, berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara kombinasi dari berbagai disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian ini mata pelajaran sebelumnya. Yang keempat yaitu integrated curriculum, berarti materi atau isi mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi dari berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. Yang ke-D yaitu perancangan pembelajaran IPS. Yang pertama adanya perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam merancang sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Dalam pemilihan materi ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat membuat peserta didik memperoleh suatu pengalaman belajar. Yang keempat yaitu skenario atau kegiatan pembelajaran. Skenario yang dimaksudkan adalah berupa model dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Dengan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang baik, diharapkan guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam mata pelajaran IPS. Yang keempat yaitu penanaman sikap melalui pembelajaran IPS. Yang A yaitu peran guru. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang guru, diharapkan guru dapat menanamkan dan membentuk sikap sosial peserta didik melalui suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran IPS di kelas. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat ditanamkan kepada peserta didik agar menghasilkan sikap sosial yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS. Sikap sosial yang baik membuat peserta didik agar menghasilkan sikap sosial yang baik dengan tujuan pembelajaran IPS. Sikap sosial yang baik membuat peserta didik menjadikan seseorang yang cerdas, bukan hanya pintar secara pengetahuan, namun mampu berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang B yaitu penerapan pendidikan karakter sekolah dasar. Yang pertama, dengan adanya kegiatan pembelajaran, penerapan pendidikan karakter pada pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi yang tepat adalah strategi yang menggunakan pendekatan konstekstual. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kegiatan rutin, merupakan kegiatan yang rutin atau ajeng dilakukan setiap saat. Beberapa contoh kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah antara lain kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, sholat berjemaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman. Yang kedua yaitu dengan melakukan kegiatan spontan. Disebut juga kegiatan insidental. Kegiatan ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu atau spontan.
Contoh kegiatan ini adalah mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana dan menegur atau menasihati jika ada siswa yang kurang sopan dan melakukan perbuatan yang kurang baik. Yang ketiga, dengan melakukan keteladanan. Keteladanan merupakan sikap menjadi contoh. Contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. Contoh kegiatan ini misalnya guru menjadi contoh pribadi yang bersih, rapi, ramah, dan supel. Guru juga menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan memberikan contoh dengan menghargai semua murid. Yang ketiga yaitu kegiatan co-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan co dan ekstrakurikuler merupakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pendidikan karakter yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu strategi guru dalam menanamkan sikap sosial. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian adalah penanaman sikap sosial di sekolah dasar yang dilakukan pada ranah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yaitu penanaman sikap sosial melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran IPS dengan cara menghubungkan dan mengembangkan materi yang sedang dipelajari dengan nilai-nilai sosial dan kegiatan pengembangan diri dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Yang B yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Telaga Asih 04 Cikarang Barat oleh Utami jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Handus Hamka Jakarta pada tahun 2011. Yang kedua yaitu adanya penanaman sikap sosial melalui pelajaran IPS pada siswa kelas 4. Penelitian ini dilakukan di Min 11 Bandar Lampung oleh Hadi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Yang ketiga yaitu penanaman sikap sosial pada mata pelajaran IPS kelas 4 Miss Bina Keluarga-Keluarga. Penelitian ini dilakukan di Miss Bina Keluarga Medan oleh Fadilah jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Medan pada tahun 2018. Yang keempat yaitu pengembangan sikap sosial menggunakan pendekatan pakem pada pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Manggiran, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bandul pada tahun 2015. Yang kelima yaitu penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 4. Penelitian ini dilakukan di Min 11 Bandar Lampung oleh Dika Prisdana Hadi pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pengertian sikap sosial dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan IPS mulai diajarkan di sekolah sejak anak masuki jenjang sekolah dasar. Pendidikan IPS dapat diartikan sebagai suatu mata pelajaran yang mengkaji tentang fakta dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kehidupan manusia di masyarakat dengan lingkungan sekitar. Penanaman sikap sosial di sekolah dapat dibentuk melalui pembiasaan di sekolah melalui kegiatan rutin, terprogram, dan insidental. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai pada diri anak. Diharapkan tujuan dari pembelajaran IPS dapat tercapai dan dapat menghasilkan tidak hanya kemampuan akademik saja, namun juga kemampuan psikologisnya berupa sikap sosial yang baik. Yang selanjutnya yaitu bab 3, prosedur penelitian. Yang A yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada peserta didik kelas 4 di SDN 06 Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada di interaksi manusia.
manusia. Yang B yaitu metode dan bentuk penelitian, metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang C yaitu data dan sumber data penelitian. Bisa dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung dan memberikan data kepada peneliti yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Yang D yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama adanya observasi. Observasi yang diambil dalam penelitian ini adalah observasi berperan aktif yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Yang kedua yaitu wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Yang ketiga dengan angket. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang diketahui. Yang keempat yaitu adanya dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang terdapat di sekolah dasar yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pelajaran IPS. Yang ke E yaitu keabsahan data. Dalam menguji tingkat kepercayaan dan kebenaran data yang diperoleh agar validitasnya dapat diandalkan, maka data sejenis yang diperoleh diuji dengan berbagai sumber. Yang pertama yaitu validitas internal. Sugiono tahun 2012 halaman 368 mengemukakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang pertama yaitu memperpanjang pengamatan. Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan guna memperoleh data yang akurat dari sumber data dengan cara meningkatkan intensitas pertemuan dan interaksi dengan sumber data. Yang kedua yaitu meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Kondisi fisik dan mental peneliti tidak selalu dalam kondisi prima. Oleh karena itu, terkadang peneliti di desa rasa malas sehingga kurang dapat berkonsentrasi pada saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Ini dapat ditempuh dengan cara membulatkan tekad dan minat dari peneliti tersendiri serta didorong oleh motivasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Yang ketiga yaitu dengan triangulasi data. Triangulasi dibagi menjadi 3 dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Yang kedua yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Waktu yang juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Yang keempat yaitu analisis kasus negatif. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau mungkin bertentangan dengan data yang ditemukan oleh peneliti. Yang kelima, menggunakan referensi yang cukup. Yang dimaksud dengan bahan referensi yang cukup dalam penelitian ini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Yang keenam yaitu member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang kedua itu dengan melakukan validitas eksternal. Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam melakukan penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang kedua adanya reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan reliable apabila orang atau peneliti
lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Yang keempat, dengan objektivitas. Pengujian konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektivitas bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Yang ke-F, adanya teknik analisis data. Setelah data penelitian dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan model analisis interaktif. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua itu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel grafik. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung atau melemahkan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru tentang penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS. Temuan yang dimaksud dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, setelah peneliti mendeskripsikan data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atau uji keabsahan terhadap hasil kesimpulan yang peneliti dapatkan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diuji keabsahan kembali dengan cara memverifikasi data. Baik, sekian dari penjelasan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih.